Jadi Nah, Tapi ini soal hubungan Megawati dengan Prabowo kan? Kira-kira bungkusnya ya. Paskanya, Ya, pasca pasca Hasto penahanan tersangka. Hasto. Jadi gua akan memulai detik-detik setelah Hasto dinyatakan tersangka. Oke. Jadi Kamis sore itu kan beberapa pengurus PDIP itu udah meninggalkan Tukumar. Ya. Ini Kenapa? waktu penahanan Hasto Ya hari Kristianto Kamis itu Oke, ya, hari ya. Kamis. Kenapa? Karena beranggapan Hasto ini bisa keluar lah dari KPK. Nah ternyata dilalah sekitar jam 5-an sore atau nggak habis maghrib itu Hasto langsung ditahan KPK begitu ya. Nah di Megawati itu mengutus lah beberapa ajudan-ajudannya untuk menghubungi beberapa pengurus PDIP supaya kembali lagi ke Tukumar, rapat lah. Ya pokoknya datang rapat sana sangat mencekam lah istilahnya. Ini kan sekjen partai, tangan kepercayaannya Megawati menjadi tersangka KPK. Nah Megawati beberapa orang cerita itu kecewa dan menangis karena Hasto ditahan gitu ya. Lalu setelah beberapa pengurus PDIP berkumpul, rapat loh tuh mereka. Yang pertama, apakah PDIP akan mengangkat PLT Sekjen, pelaksana tugas Sekretaris Jenderal PDIP? Jawabannya lah enggak. Kenapa? Karena Megawati ingin mengambil alih seluruh mesin partai, melakukan penjaringan dan memurnikan kader partai. Oh, bahasanya adalah pembersihan dan pemurnian. Pembersihan dan pemurnian. Jadi dianggap ada pengkhianat ataupun ada orang yang tidak loyal terhadap partai, khususnya kepada Megawati. Nah ini lagi dilihat nih, siapa nih orang-orang yang nggak loyal, siapa yang orang-orang ya bisa berkhianat lah, belok-belok gitu. Karena kan memang ingin ada kecurigaan di PDIP itu masih ada orang-orangnya Solo, Jokowi. Nah soal pembersihan dan pemurnian tadi Senwan, itu gue juga dengar ya dari beberapa narasumber di internal PDIP yang cerita bahwa itu menjadi salah satu faktor Megawati kemudian tidak menunjuk PLT Sekjen untuk menggantikan Hasto, karena even dengan dua anaknya misalnya, Megawati itu masih belum percaya sepenuhnya. Maka dia menaruh atau memegang tongkat komando partai sekarang itu sampai ke bawah itu di tangan dia sendiri. Betul. Tidak ada tangan kanan yang membantu menjadi PLT Sekjen. Dia hanya menunjuk dua jubir tadi itu ya. Soal kekecewaan Mega dan Prabowo, apa bentuk kekecewaannya Mega dan Prabowo yang terlihat di publik? Yang paling tampak itu adalah Megawati mengeluarkan instruksi kepada kepala daerah PDIP untuk menghold datang ke retret di Magelang. Tapi di hari pertama, Cha dan Sen, ada yang balelo nih membantah instruksi dari Mega itu, yaitu Bupati Brebes dan salah satu bupati di Banten. Gitu. Diomelin nggak tuh? Nah itu harusnya diomelin ya kalau ini. Tapi itu dipantau Mega banget yang hadir di hari Jumat itu. Tapi semuanya itu nge-hold tuh. Padahal semuanya itu sudah ada di Magelang, kepala daerah di PDIP. Di Jogja dan Magelang ya? Di Jogja dan Magelang. Dan mereka kebingungan kan di sana. Karena di satu sisi mereka ini sudah menjadi kepala daerah, tapi di sisi lain mereka ini juga petugas partai kan. Nah ini yang agak kebingungan kira-kira kayak gitu. Sebelum Hasto ditahan, dulu semua keputusan Mega itu kan tangan kanannya ada Hasto, termasuk misalnya ya yang membuat narasi surat segala macam. Ini kan sekjen partai, tangan kepercayaannya Megawati menjadi tersangka KPK. Nah Megawati beberapa orang cerita itu kecewa dan menangis. Jadi memang Megawati itu kecewa pada Prabowo, Presiden Prabowo. Kenapa? Karena sebelum penahanan Hasto yang kemarin, itu kan ada pemeriksaan Hasto ya. Sebelum Hasto diperiksa di KPK itu sudah ada. Kondisi ini adalah untuk melakukan penjaringan dan memurnikan kader partai. Oh, bahasanya adalah pembersihan dan pemurnian. Pembersihan dan pemurnian. Jadi dianggap ada pengkhianat ataupun ada orang yang tidak loyal terhadap partai, khususnya kepada Megawati. Tapi kalau kita melihat sekarang banyak yang kemudian khawatir jika PDIP berada di luar pemerintahan di internal ya. Kenapa? Karena kita banyak bekerja sama memang, atau Tempo banyak bekerja sama dengan asing begitu ya, organisasi asing, dan kita selalu terbuka dengan liputan-liputan kita yang bekerja sama dengan asing. Tapi kan kita transparan ke publik ya. Halo, balik lagi di Bocor Alis Politik. Yang striker nih ya di DPR kan tuh orangnya orang DPP. Jadi siapa nih striker tuh Sen? Ya, contohnya Adiana Pitupulu di DPR RI periode 2019-2024, dia kan di Komisi
pertambangan kan tuh bahasa. Sekarang digeser di Komisi 5 soal infrastruktur. Ada juga Deddy Sitorus. Deddy Sitorus dulu itu di Komisi 6 yang ngurusi BUMN. Ya. Sekarang ditaruh di Komisi Pemerintahan yang ngurusin partai dan politik dalam negeri lah gitu. Dan para striker ini juga disuruh diem kan sekarang. Kalau di luar kan ada siapa namanya Ciko Hakim, lalu juga ada Gun Romli, ada Seno juga kan. Itu mereka seluruhnya disuruh tiarap begitu. Dan dari kubu Puan, ini bacaan orang-orang di dalam ya, setelah kasus Hasto ini meledak gitu ya dengan ditahan, tidak pernah menyampaikan pernyataan ke publik. Ini mereka juga mewaspadai ini mau apa nih manuvernya karena kan dalam waktu dekat itu adalah mengincar posisi PLT Sekjen. Kubunya Puan itu kan menyiapkan lah istilahnya adalah Bambang Pacul tadi kan atau enggak Utut. Tapi kedua tokoh PDIP ini kan sudah sangat senior di partai. Nah sementara ada satu sosok yang disebut sebagai di tengah, yaitu Ahmad Basara, yang itu juga konon disiapkan untuk menjadi sekretaris jenderal partai. Gitu. Untuk kongres mendatang ya? Ada PDIP kalah itu ya. Iya. Nah ini yang menjadi problem kan. Ini DPD-nya kubu mana ini? Spill sedikit dong, Wan. Baca di lapor majalah Tempo. Betul. Besok lah. Iya. Jadi gue udah nambahin sedikit ya tadi kan soal perpecahan segala macam. Di kubunya Puan itu menganggap bahwa Hasto Kristianto Sekjen itu adalah ketua umum de facto PDIP. Kenapa itu? Ya karena yang bisa berkomunikasi, menyampaikan info segala macam itu yang ke Megawati adalah Hasto. Jadi Hasto dinilai itu sering menyaring informasi tidak utuh lah ke Megawati. Makanya apapun kebijakan partai itu lewat Hasto Kristianto. Ada satu lagi, Sen. Hasto itu dikenal gitu ya di internal PDIP karena kenapa dia disebut ketua umum de facto? Karena semua yang ingin bertemu dengan semua kader yang ingin bertemu dengan Mega dan semua politikus PDIP yang ingin ketemu dengan Mega itu harus melalui Hasto. Jadi seperti ada benteng yang tinggi gitu ketika mereka ingin bertemu dengan ketua umumnya sendiri karena harus melalui izin dari atau melalui lampu hijau dari Hasto. Dan gue nambahin Sen ya, efek dari perpecahan di internal PDIP ini berpengaruh terhadap pileg kemarin nih. Gimana tuh? Jadi ini ceritanya di sebuah daerah lah, di sebuah provinsi ya. Jadi ada 38 caleg dengan suara terbanyak, tapi tidak dilantik. Lu wawancara langsung? Udah wawancara langsung 2 caleg itu. Karena ada peraturan DPD PDIP itu. Nah peraturannya itu ini belum clear deh. Kita kan nanti akan ketemu. Tapi sebetulnya ada surat dari DPP yang meminta agar DPC dan DPD itu melantik untuk menetapkan caleg dengan suara terbanyak. Tapi gak digubris nih sama DPC dan DPD ini. Nah ini salah satu DPD inilah paling dikuasai oleh PDIP lah. Kisruh juga di bawah ya. Jadi kisruh di bawah dan ini berdampak terhadap pilkada. Dan akhirnya pendukung dari 38 caleg yang dengan suara terbanyak ini nyebrang ke calon kepala daerah lain dan menang. Perang apa ini? Tidak jelas segala macam belum clear ya. Aturan mainnya seperti apa dan lain-lainnya. Tapi di DPR, di fraksi PDIP itu kalau misalkan dilihat teman-teman juga minim sekali yang mengkritik itu. Justru kan mendukung. Lalu yang kedua soal revisi tata tertib DPR. Nah kan udah pernah diulas tuh sama kita kan di Bocah Halus. Nah itu Hasto dan Mega juga bilang ini bahaya sekali undang-undang ini kalau disahkan. Tapi lagi-lagi anggota DPR RI dari PDIP di Balek maupun di komisi lainnya itu nggak ada yang bersuara untuk mengkritisi soal revisi undang-undang tatip DPR ini. Begitu. Ya dan pada akhirnya di publik PDIP terlihat seperti oposisi yang setengah hati ya. Karena ada di DPP misalnya keras, tapi kemudian di fraksi melunak kira-kira kayak gitu. Mau nggak mau gitu ya. Dan di internal PDIP juga menyadari itu karena mau nggak mau kekuatan itu kan sebetulnya ada di DPR RI kan. Fraksi itu kan hanya instruksi partai segala macam, tapi kan yang bersentuhan dengan pemerintah langsung adalah anggota DPR RI dari PDIP. Padahal kita merindukan PDIP di zaman SBY ya.